ada kerjaan yang memang harus keluar kota, misalnya kayak Adel kayak ngebagi waktu gitu sama Mas Pasya, boleh nggak diizinin nggak? Tapi kayak sekarang ini karena anak-anak udah mulai sekolah, Mas Pasya kayak bilang kayaknya dikurangin deh kerjaannya gitu kan, soalnya ketujuh ya bilangnya. Itu paling kecil? Iya paling kecil, ini Princess Kayla. Iya Princess Kayla udah mulai pengen ikut maminya kerja. Ya, iya nggak sayang? Emang dia minta apa diajak? Kenapa? Dia minta Tadi minta request pengen ikut, karena kan kebetulan asisten aku tuh dekat banget juga nih sama dia. Jadi kalau misalnya kemana-mana suka pengen ikut juga. Gitu. Jadi berapa tahun? Ini udah mau 6 ya. Udah mau ke 6 tahun. 5 tahun ya? Udah sekolah. Alhamdulillah Kayla sama Raja udah mulai sekolah ya. Udah mulai TKB. Kebetulan kan kemarin pandemi ya 2 tahun, belum sempet aku sekolahin, tapi pas kemarin udah ada pembukaan sekolah dan udah mulai sekolah offline, akhirnya dimasukin ke sekolah. Akhirnya barengan deh, padahal kakaknya umurnya udah mau 6 tahun lebih kan, harusnya udah SD. Cuman akhirnya aku masukin barengan untuk ke TKB dulu gitu. Jadi barengan kakaknya di sekolah? Barengan, cuma beda kelas. Karena suka berantem, ya. Adaptasinya sendiri gimana, Kak? Iya, adaptasinya alhamdulillah sih kalau Kayla nih orangnya moodnya bagus. Jadi pas masuk sekolah juga waktu awal perkenalan tuh dia happy gitu kan ketemu teman-teman. Cuman kakaknya nih yang agak-agak beda gitu kan. Maksudnya bedanya tuh dia agak mungkin 2 tahun jarang banget bareng-bareng sama teman gitu kan. Karena pandemi kemarin kan di rumah terus gitu kan. Jadi kayak masih agak kayak kalau diajak ke sekolah tuh agak susah. Tapi kalau ini lebih kayak kelihatan lebih dewasa kalau perempuan. Lebih ribet gak sih? Karena anak pada sekolah semua, jadinya kemarin kan di rumah aja kan. Tapi malah lebih enak sih menurut aku sekolah. Kenapa? Karena kan biasanya waktu pandemi kemarin kan maksudnya di rumah terus, anak juga lebih banyak ke gadget, main games gitu kan. Tapi kalau sekarang tuh udah mulai kayak aktif di sekolah juga, dia udah mulai main apa di taman bermain ya Kayla ya, berenang gitu kan. Jadi kayak udah banyak aktivitas yang bisa dilakuin sama anak-anak gitu daripada waktu pandemi kemarin gitu. Ya mudah-mudahan semuanya sehat ya. Masih ada juga sih kayak kemarin mungkin ada yang kena lagi COVID gitu kan. Jadi diliburin lagi sekolahnya, jadi sekolahnya cuma online. Tapi alhamdulillah nih Kayla sekolahnya masih lancar ya. Maksudnya masih secara offline, ketemu sama teman-temannya, ketemu gurunya. Happy nggak? Happy. Selain sekolah, kegiatan apa lagi yang di luar Siapa? sekolah? Oh Kayla. Kalau Kayla nih udah full di sekolah aja karena paling Kayla belajar ngaji juga ya Kayla ya. Abang-abangnya juga. Nah kebetulan kan anak aku tuh 2 sekolahnya di Bogor, 2 di Cinere. Jadi kayak terpisah gitu. Jadi makanya aku tuh sama Mas Pasya tuh bolak-balik karena kan maksudnya aku lagi fokusin dulu ke Kayla sama Raja karena baru banget masuk sekolah. Jadi kayak masih harus dianterin gitu kan, komunikasi sama gurunya dulu. Tapi kalau anak yang pertama yang kedua kan udah kelas 5 SD gitu kan. Dan mereka juga udah kayak mandiri, jadi udah kayak udah tenang deh gitu kan. Walaupun terpisah, maksudnya sekolahnya, tapi yang agak pusing tuh memang dilema orang tuanya kan harus bener-bener bolak-balik gitu kan biar nggak terbagi lah gitu, biar mereka ngerasa bahwa mami sama dedinya juga inilah apa namanya mikirin mereka gitu kan. Kadang-kadang kan 2 terpisah gitu kan, kakaknya di Bogor, tapi jadi setiap Jumat sama Sabtu Minggu setelah pulang sekolah tuh biasanya gantian. Biasanya kita ke Bogor buat liburan di sana Sabtu Minggunya, tapi kalau misalnya enggak kakaknya yang pada datang ke Cinere gitu. Berarti pembagian waktu dengan Apasya gimana nih kan anak ada di sana? Iya, kebetulan juga kan kayak Adel sama Mas Pasya ini nih sibuk juga berorganisasi. Kadang-kadang Adel juga ada job juga. Mas Pasya juga sekarang kan dia sebagai organisasi juga gitu kan, jadi udah kayak mulai full time juga, terus ngeband juga. Jadi kadang-kadang Adel suka kayak bagi waktu. Kalau misalnya ada kerjaan yang memang harus keluar kota, misalnya kayak Adel kayak ngebagi waktu gitu sama Mas Pasya, boleh nggak diizinin nggak? Tapi kayak sekarang ini karena anak-anak udah mulai sekolah, Mas Pasya kayak bilang kayaknya dikurangin deh kerjaannya gitu kan, soalnya maksudnya kita fokusin dulu lah buat Raja sama Kayla gitu. Berarti udah mulai ngeband lagi ya? Udah mulai ngeband banget, jadi udah hampir sebulan tuh kayaknya udah ada 8 kali sampai 10 kali gitu kan. Kayaknya udah hampir setiap hari, sampai kemarin tuh sampai suaranya itu hilang karena memang dia mungkin kecapean karena saking jobnya tuh terus-terusan gitu loh. Jadi apa ya, nggak ada liburnya, sampai suaranya tuh
nggak ada. Jadi pernah katanya sampai nyanyi di luar kota, dia sampai hilang suaranya, ngedrop mungkin ya karena kecapean. Makanya kemarin pas sempet hilang lagi nih, karena sekarang full acara lagi, ya dia harus kayak full istirahat sehari, terus juga suntik vitamin gitu kan. Alhamdulillah sih suaranya ada lagi. Cuman kan takutnya kan kalau kita takutnya kenapa gitu, ada radang di tenggorokannya kah atau luka atau apa kan, karena bener saking kecapeannya gitu. Tapi ya di situ juga maksudnya cari rezeki juga gitu kan. Pas pandemi kemarin kan maksudnya kita buat konser aja susah. Tapi sekarang maksudnya alhamdulillah kerjaan banyak gitu. Berarti sekarang enakan mana nih? Enakan nyanyi lagi atau kemarin politik? Kalau dibilang kalau politik kan memang Mas Pasya udah terjun gitu kan, dan pasti juga akhirnya kedepannya dia bakalan maju juga gitu ya, mungkin apa di legislatif atau di eksekutif kan. Tapi kayak sekarang lagi fokus mau di legislatif, jadi kayak memang udah mulai jalan juga buat ketemu sama masyarakat. Tapi band juga nggak karena band juga sekarang banyak tawarannya, ya sebagaimana mungkin Mas Pasya bisa membagi waktu aja sih. Karena ya pasti kan kalau cari rezeki kan ya berarti dia harus juga ngeband juga gitu kan. Ya pokoknya sebagaimana waktunya bisa diatur sih, bisa semuanya dilakuin. Kalau dari pribadi kakaknya sendiri gimana? Itu kan tadi dari Mas Pasyanya. Kalau dari kakaknya sendiri gimana ngerasain perbedaan itu? Perbedaannya apa ya? Kalau berpolitik ya memang udah terjun kan, karena dulu pernah jadi wakil wali kota. Nah sekarang mau coba menjadi legislatif, jadi wakil rakyat kan, kenapa enggak gitu kan. Kalau misalnya memang bisa dilakuin ya nggak masalah sih. Sebenarnya kalau misalnya nyanyi kan masih bisa juga kan gitu kan, maksudnya waktu libur juga boleh gitu kan, sebenarnya nggak ada yang dilarang. Ya tapi kan tergantung juga nanti kalau misalnya insya Allah menang ya kan bisa duduk. Ya kalau misalnya belum menang ya bukan rezekinya gitu, kita juga lihat gimana Allah aja. Ini lagi nyalonin lagi? Siapa? Iya insya Allah nanti di 2024 insya Allah sih di legislatif. Insya Allah kayaknya di daerah Jakarta Barat, Jakarta Utara dan Pulau Seribu. Ya mudah-mudahan aja ya, namanya juga ikhtiar. Tapi kalau misalnya sekarang udah mulai sih kayak turun-turun dari hal-hal kecil lah. Kan biasanya kalau masyarakat seneng kalau misalnya didatengin gitu kan. Jadi Mas Pasya sekarang lagi fokus juga buat turun-turun ketemu sama masyarakat. Mbak Del, ini kan Shakira kita lihat udah mulai terjun juga nih. Iya. Bapaknya Kalau katanya. sayang, Shakira udah mulai terjun juga. Kalau Sakina kan memang dari dulu ya, waktu dari dulu tuh udah memang aktif gitu kan, dari masih kecilnya juga. Terus kalau ditanya cita-citanya itu mau jadi apa, mau jadi artis gitu kan. Jadi ya alhamdulillah sekarang udah mulai juga, kan barengan juga sama kakak Kisyanya juga kan gitu. Jadi ya pasti berproses juga gitu kan, dia mulai sekarang udah bikin album gitu kan. Ya mudah-mudahan aja apa cita-citanya bisa tercapai gitu, jadi penyanyi. Memang bakatnya di situ ya. Kayaknya dia dari dulu juga dari kecil dia memang suka nyanyi gitu kan. Tapi sekarang baru-baru aja kayak bikin album gitu kan, pengen concern ke situ kayaknya. Katanya udah dibikin lagu juga sama bapaknya. Iya insya Allah pasti Mas Pasya kalau misalnya diminta kan pasti dibuatin buat aku. Udah. Terima kasih kakak. Thank you. Yuk. Halo cantik. Tuh cantik. Mau jadi penyanyi nggak? Jadi dong. Mau jadi apa? Dong. Yuk.